Jadi memang kalau namanya risiko suatu pekerjaan itu ada ya. Ya. Namanya risiko. Makanya kita ada yang namanya manajemen risiko ya, manajemen risiko. Jadi risiko itu kita maintain ya sampai di mana bisa kita kendalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, di sini Paguyuban Safety Representatif mempersembahkan podcast yang tayang pertama kali pada hari ini, dan kita juga sudah kehadiran tamu yang sangat luar biasa. Ada Bapak Syahrial Oqzani selaku manajer HSE RDMP dan juga sebagai partisipan K3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja pastinya. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Apa kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah, sehat walafiat. Iya. Dan juga teman-teman, pastinya kita akan berbincang hangat mengenai K3, mengenai PT Kilang Pertamina RU3 pada hari ini dengan Bapak Syahrial. Mungkin Bapak sebelumnya izin saya ingin mengetahui mungkin bagaimana latar belakang Bapak, atau Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu supaya penonton kita juga bisa lebih menikmati untuk video pada hari ini, Bapak. Ya, baik, terima kasih Mas Akil. Baik, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri ya, para teman-teman sekalian ya. Saya Syahrial Oqzani, saya sekarang bertugas di Project Sumatera ya, di RDMP RU3 selaku HSSE manager di project ya. Nah, jadi memang saya alhamdulillah mungkin sekitar 20 tahun ya, 20 tahun lebih berkecimpung di bidang HSSE ya, memang masih terus belajar lah tentang HSSE ini. Ya mungkin itu aja pengalaman singkat ya. Oke, menurut latar belakang yang saya baca juga Bapak ini salah satu partisi K3. Ya. Itu gimana Bapak bisa dibilang sebagai partisi K3 tersebut, Bapak? Ya, baik, terima kasih. Jadi untuk praktisi K3 ya, jadi saya memang bertugas ya di PT Kilang Pertamina Internasional ya, Subholding Refining and Petrochemical Pertamina. Saya juga terlibat aktif ya untuk organisasi-organisasi K3 ya. Jadi di World Safety Organization, di WSO ya. Habis itu juga di ya berbagai macam lembaga-lembaga K3 ya, lembaga-lembaga K3. Jadi seperti Forum Komunikasi Migas ya. Itu juga terkait juga dengan Disnaker dan sebagainya. Nah, mungkin itu. Sebagaimana yang kita tahu, Bapak, K3 ini bisa dibilang salah satu ilmu yang harus diambil dengan sertifikasi, dengan pelatihan. Berarti bisa dibilang Bapak ini luar biasa sekali untuk mengikuti pelatihan, atau bagaimana Bapak? Ya, jadi memang K3 ini itu kan ada jenjang-jenjangnya semua ya, ada jenjang-jenjangnya. Jadi kalau misalnya kita dari awal sudah apa itu namanya, karena ada kita bisa juga belajar K3 itu ya, artinya tidak harus sertifikasi dulu. Karena memang kalau sertifikasi itu lebih ke uji kompetensi. Nah, artinya kita bisa belajar dulu atau dengan pengalaman ya. Nanti setelah kita memang sudah bisa memahami, baru kita ambil sertifikasi seperti itu. Ya, jadi tidak harus sertifikasi dulu. Nah, kalau sertifikasi itu sudah lanjut ke uji kompetensi gitu. Jadi yang bisa saya simpulkan ini belajar tuh bisa dari mana saja, Bapak? Iya, benar. Belajar itu nggak harus kita harus di lembaga pendidikan, enggak harus benar-benar disertifikasi gitu. Iya, gitu. Oke Bapak, sangat menarik ini pemirsa pembicaraan kita pada hari ini. Mungkin bisa kita beralih sedikit ke PT Kilang Pertamina sekarang, Bapak. Iya. Bapak yang kita tahu sebagai manajer HSE Refinery Development Master Plan. Iya. Waduh, ini sangat luar biasa, Bapak. Bisa tidak dijelaskan atau diceritakan kepada pemirsa bagaimana perjalanan Bapak hingga sampai sekarang menjadi manajer HSE di PT Kilang Pertamina RU3 ini, Bapak? Iya, baik. Mungkin dari awal ya. Dari boleh, awal sekali ya. Boleh. Kalau dari awal saya tamat kuliah ya, apa itu namanya, bekerja ya berbagai macam ini ya, apa itu namanya, pernah di drilling ya, pernah di pengeboran, pernah membangun pipeline ya, pernah membangun membangun SKG,
habis itu juga pernah di pertambangan batu bara ya, habis itu juga di Pertamina ya. Nah, habis di Pertamina saya apa itu namanya, pertama di Dumai ya, di Dumai sekitar 6 tahun. Habis itu pindah ke RU3 ya, RU3 Pelaju, mungkin sekitar 6 tahun juga. Habis itu ya saya pernah di OPI, pernah juga di HSSE RU3 di safety ya, sebagai section head safety. Habis itu juga pindah ke Jakarta ya, selama mungkin kurang lebih 2 tahun. Habis itu saya pindah lagi ke project ya, ke project RDMP, project Sumatera gitu. Nah, jadi memang dengan adanya holding subholding ini ya, jadi Pertamina itu mempunyai subholding refining and petrochemical. Jadi yang mengurusi salah satunya pengolahan dan juga unit project ya, unit project yang akan membangun, mendevelop untuk pembangunan kilang-kilang ya di kilang Pertamina seperti itu. Oke. Mungkin Bapak latar belakang pendidikan Bapak nih supaya kita pemirsa di rumah juga tahu kedepannya mungkin, atau misalkan ada yang satu alma mater Bapak mungkin kan Pak? Ya, baik. Jadi memang basic saya teknik sebenarnya. Teknik Bapak ya? Teknik. Karena K3 itu sebenarnya dulu belum ada. Kalau sekarang kan sudah ada jurusan K3 ya. Kalau dulu kan belum ada K3 itu. Saya sebenarnya juga saya basic saya teknik. Saya S1 saya di teknik pertambangan perminyakan. Habis itu saya sekarang lagi in progress juga S2 di teknik kimia di Universitas Sriwijaya. Jadi memang basicnya orang teknik ya. Jadi nah memang sekarang ini kan baru ada apa itu namanya program studi K3 ya di Universitas Indonesia, habis itu lain sebagainya kan udah, karena ini perkembangan K3 ya. Kalau dulu kan belum ada itu. Nah, jadi lebih banyak memang orang-orang teknik ya yang menjadi orang-orang K3 seperti itu. Jadi walaupun Bapak sudah menjadi manajer tetap menempuh pendidikan S2 Bapak ya? Ya, lagi sekarang ya. Masya Allah. Iya. Jadi oke Bapak, jadi tadi kita beralih Bapak menyenggol tentang K3 ini, K3 ini sepertinya sudah menjadi hal yang harus diperhatikan. Iya, benar. Seperti sudah ada jurusan yang mengenai K3. Iya. Kalau misalkan saya juga belajar itu biasanya hanya di mata kuliah saja Bapak ya. Iya. Nah, menurut Bapak sendiri itu untuk sekarang seberapa penting Bapak K3 itu baik di luar ataupun di dalam perusahaan itu sendiri? Jadi K3 itu sangat penting ya, yang saya bilang sangat penting gini. Jadi perusahaan itu kan kita mencari profit ya, mencari keuntungan yang namanya usaha ya, profit. Nah, akan tetapi K3 itu memang tidak menguntungkan, akan tetapi menghindarkan kerugian. Ya, betul. Nah, jadi kita menghindarkan kerugian itulah dengan implementasi K3. Artinya kalau gini kita contohkan aja ya, kalau misalnya tidak banyak terjadi kecelakaan, banyak terjadi kebakaran, itu kan kerugian bagi suatu perusahaan. Nah, disinilah pentingnya K3 itu. Jadi sekarang K3 itu wajib di seluruh perusahaan ya, baik itu BUMN, perusahaan swasta, perusahaan internasional, itu K3 itu menjadi salah satu parameter ya di suatu perusahaan. Dan Bapak sebagai manajer HSE di PT Kilang Pertamina RU3 sendiri, menurut Bapak bagaimana penerapan K3 di kilang kita tercinta ini Bapak? Apakah sudah maksimal atau masih ingin ditingkatkan lagi ataupun sudah menjadi salah satu yang terbaik Bapak? Ya, jadi begini, Pertamina berusaha memperbaiki suatu sistem ya. Jadi sistem itu tidak ada yang sempurna, sistem itu akan terus diperbaiki ya. Nah, jadi K3 ya sama seperti K3 di Pertamina. Pertamina mempunyai banyak sistem ya, seperti Supreme ya, habis itu sebelumnya kan ada ISRS. Nah, sistem-sistem itu yang akan diperbaiki ya, karena dengan sistem kita bisa memperbaiki hal-hal apa saja yang bisa menyebabkan suatu insiden itu bisa terjadi. Betul, seperti itu. Betul sekali. Dan juga Bapak awalnya Bapak terjun langsung ke K3 ini sebenarnya atas apa Bapak? Ataukah di perkuliahan dulu memang diharuskan belajar K3 atau memang langsung ikut sertifikasi begitu Bapak? Yang membuat Bapak terjun menjadi partisi K3 ini Bapak, seperti itu? Iya, mungkin kalau di kuliah saya
Kalau yang namanya kesehatan kerja itu cuma 2 SKS ya. Ya. Kalau di teknik itu 2 SKS, Iya. keselamatan kerja itu. Betul. Jadi sebenarnya saya tertariknya memang karena pertama apa itu namanya kerja juga di HSSE ya. Saya juga berpikir, loh kok orang teknik jadi HSSE ya. Akan tetapi seiring perjalanan waktu ya, saya bisa apa ya, bisa memahami karena gini ya, HSSE itu melekat dalam suatu pekerjaan ya, baik itu di operation, baik itu di maintenance ya. Nah karena saya mungkin ada basic tekniknya, jadi saya juga mungkin koordinasi sama orang-orang operasi ya, orang maintenance ya, istilahnya lebih inilah ya, lebih mudah ya. Nah lebih mudah masuknya di sana ya. Nah mungkin seperti itu Ya Bapak, mungkin ini pertanyaan yang agak sedikit mendalam. ya. Di perusahaan Bapak, orang-orang safety ini sepertinya menjadi salah satu orang yang dihindari oleh para pekerja Bapak. Karena misal nih pekerjaan melakukan sesuatu pekerjaan yang berbahaya, ataupun orang-orang yang memiliki pengalaman itu biasanya sudah dekat-dekat dengan resiko Bapak. Jadi itu kan dalam safety sendiri itu kan harus dihindari. Nah bagaimana tanggapan Bapak untuk pekerja yang seperti itu, yang mungkin lebih memilih mengambil resiko daripada keselamatannya sendiri, seperti itu Bapak? Ya, jadi memang kalau namanya risiko suatu pekerjaan itu ada ya, namanya risiko. Makanya kita ada yang namanya manajemen risiko ya, manajemen risiko. Jadi risiko itu kita maintain ya sampai di mana bisa kita kendalikan. Kalau memang tidak bisa kita kendalikan, kita harus memitigasinya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau misalnya suatu pekerjaan ya, apa itu nama pekerjaan di kilang itu kan sudah banyak resikonya, banyak sekali resiko-resikonya. Kita identifikasi dulu apa resiko-resikonya. Setelah kita identifikasi, kita bagaimana cara mengendalikannya ya. Cara mengendalikannya bisa dengan eliminasi, substitusi, dengan engineering control, atau juga dengan pengendalian terakhir mungkin misalnya dengan APD. Nah jadi memang seperti itu, kita tidak bisa menghindarkan resiko ya, karena risiko itu melekat suatu pekerjaan ya. Nah akan tetapi kita bisa memanage risiko. Nah seperti itu. Oke, masih tentang K3 Bapak. Ya. Sejauh yang kita ketahui, K3 ini punya perjalanan yang panjang pastinya di Indonesia. Ya. Menurut Bapak bagaimana sejarah K3 itu di Indonesia itu sendiri Bapak? Ya, jadi mungkin saya sebelum ke Indonesia ya, mungkin sejarah K3 itu sendiri sebenarnya di dunia ya. Di dunia itu sebenarnya sudah lama. K3 itu sesuai dengan peradaban manusia ya. Mulai dari zaman batu dulu, misalnya zaman batu kan orang-orang mungkin kita belajar sejarah lah ya. Orang zaman dulu kan mungkin kapak batu atau segala macam ya. Habis itu dengan perkembangannya ada yang memakai membuat sarung ya untuk kapak batu itu. Itu apa? Itu sudah K3. Itu sudah K3. Habis itu di abad-abad pertengahan itu kalau di ini ya di abad-abad 16 itu kan orang sudah mulai juga berpikir ya, sudah ada penyakit akibat kerja pada saat itu ya. Misalnya di pertambangan itu ada merkuri ya. Jadi mereka membuat ventilasi ya untuk apa itu namanya sirkulasi udara. Nah artinya apa? Di situ sudah ada K3-nya. Habis itu nanti di abad 18 ya, di abad 18 dengan penemuan, dengan revolusi industri ya, dengan revolusi industri, penemuan apa itu mesin uap ya, dan itu industrialisasi ya, itu sudah mulai K3 berkembang ya, sampai sekarang ya, ada di tahun-tahun 50-an itu ya, ada mengenai apa itu namanya Frank Ebert ya, lain sebagainya, mengenai ILSI lain sebagainya. Itu perkembangannya di dunia ya, sampai sekarang di sistem manajemen K3-nya. Nah setelah itu di Indonesia juga ya, di Indonesia juga sama, mengikuti perkembangan dunia ya, mulai dari zaman penjajahan. Dari zaman penjajahan mungkin kita ini ya, kalau zaman penjajahan dulu kan apa itu namanya ya, banyak pekerja yang untuk kerja paksa ya, lain sebagainya. Setelah itu ada di tahun-tahun 1930-an itu ada mengenai peraturan uap, mengenai kettle uap ya, mengenai boiler, itu sudah ada 1930.
Mengenai pengawasan di pertambangan sudah ada MPR, Mine Policy Reglement. Ya, itu sudah ada di 1930. Habis itu perkembangannya di tahun 45 ya, di Undang-Undang Dasar kita itu ada. Setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan yang layak. Layak itu seperti apa? Layak itu termasuk K3 di dalamnya. Menjaga keselamatan. Iya, menjaga keselamatan. Habis itu nanti di era 1970, mungkin yang kita ingat ya, Undang-Undang Nomor 1 1970 ya, itu sudah ada undang-undangnya. Sampai di era reformasi ya, sampai di era sekarang ya, yang terakhir itu kita ada PP Nomor 50 tahun 2012 mengenai sistem manajemen keselamatan kerja. Nah, jadi memang K3 ini perkembangannya ya mengikuti perkembangan zaman lah seperti itu. Betul. Jadi sangat panjang, kalau sejarahnya sangat panjang. Untuk sekarang K3 di Indonesia itu seperti apa Bapak mungkin? Ataupun bisa kita bahas di skala yang lebih besar, skala internasional, penerapan K3 itu sudah seperti apa Bapak? Jadi yang seperti saya sampaikan tadi ya, jadi memang K3 itu kita harus perbaikan terus ya. Yang namanya sistem itu plan, do, check, action. Yes. Ya. Betul. Jadi mulai dari perencanaan, eksekusi, sampai kita lihat lagi sampai ada perbaikan lagi berkelanjutan. Ya. Jadi memang ya perkembangan K3 ya mungkin kita ketahui ya, memang ada beberapa ya kecelakaan di dunia industri, kebakaran di dunia industri. Nah, itu kita jadikan pelajaran apa yang menjadi root cause-nya di situ. Apa yang menjadi akar-akar penyebabnya. Itulah yang akan kita jadikan lesson learn kita ya. Nah, jadi memang perkembangannya termasuk ya juga di Pertamina kita menuju budaya K3, budaya yang generatif. Jadi kalau budaya yang generatif itu setiap orang itu berbudaya K3. Nah, jadi seperti salah satunya ya, kita di bulan Januari Februari kemarin kan ada bulan K3 ya. Nah, ada bulan K3 itu untuk salah satunya membudayakan K3. Jadi K3 itu bukan punya orang-orang HSE, bukan hanya punya orang-orang safety, bukan. Jadi seluruh orang yang berbudaya K3. Jadi seperti itu. Jadi segala ruang lingkup yang termasuk dalam perusahaan itu merupakan salah satu partisi K3 juga, Bapak? Benar sekali. Jadi dan juga mungkin di K3 ini sudah menjadi hal yang kebanyakan Bapak ya. K3 ini sudah banyak disepelekan oleh orang. Karena sebelumnya mereka belum merasakan risiko yang akan terjadi. Seperti itu Bapak. Bagaimana tanggapan Bapak mungkin untuk motivasi juga kepada orang-orang, kepada pekerja yang harusnya itu mengutamakan K3 sebelum merasakan resikonya dulu Bapak, seperti itu. Ya, jadi begini ya, mengenai tadi salah satunya ya. Salah satunya kita itu tadi membentuk budaya. Membentuk budaya itu banyak macamnya. Salah satu contohnya, kalau setiap orang berbicara terkait dengan K3, itu salah satu membentuk budaya. Contohnya juga ya, kita kalau di suatu pekerjaan lah ya, misalnya di kilang lah ya, kita sebelum mulai bekerja ada yang namanya toolbox meeting. Pagi-pagi itu ya, kita harus merencanakan apa yang akan kita kerjakan, kita sampaikan resikonya, ya. Habis itu kita sampaikan pengendaliannya. Itulah salah satu membentuk budaya K3, ya. Jadi toolbox meeting kayak ini memang yang harus mengatakan toolbox meeting itu adalah pengawasnya. Itu yang lebih bagus. Jadi orang HSE yang lebih sebagai advisor, sebagai penasehatnya. Nah, jadi memang seperti itu. Itu untuk membentuk budaya K3. Habis itu ya banyak macamnya ya, banyak macamnya untuk membentuk budaya. Kalau setiap hari ya, setiap hari kita ngomongkan tentang K3, ngomongkan tentang HSSE, itu akan menjadi budaya ya. Sama mungkin kita seperti misalnya kita makan biasanya jam 12. Itu kan pasti otomatis kalau jam 12 kita ini belum makan, lapar kan? Perih. Nah, itu salah satu artinya sudah menjadi kebiasaan kita. Sama seperti HSSE, K3 ya. Harus dibiasakan. Jadi HSSE ini dan K3 ini sudah melekat Bapak ya? Iya, itulah yang harus melekat di setiap orang. Harus melekat di setiap pekerjaan. Bukan hanya di HSSE saja. Iya, seperti itu. Itu yang benarnya seperti itu. Dan juga memang penonton seperti yang kita kutip dari Bapak ini, seperti yang kita kutip dari Bapak Syahrial,
K3 itu harus sudah melekat di dalam diri Bapak ya, Iya. betul ya. Dan juga kita itu harus meningkatkan kesadaran juga Bapak. Benar. Benar. Nah, untuk meningkatkan kesadaran ini seperti apa Bapak caranya? Iya. Karena banyak sekali pelanggar-pelanggar yang mungkin ya acuh tak acuh dengan mungkin dengan K3 ini. Ya. Jadi untuk meningkatkan kesadaran ya, kalau di Pertamina ada yang namanya HSE Golden Rules. PIP, patuh, intervensi, peduli. Yang pertama itu kita patuh, Pak. Kita patuh dulu. Patuh terhadap aturan, ya. Patuh terhadap prosedur. Itu patuh dulu. Jadi nggak harus patuh itu kita harus melihat pengawasnya dulu, melihat orang HSE-nya dulu baru patuh. Itu bukan seperti itu. Kita patuh dulu. Selanjutnya intervensi, ya. Kalau terjadi misalnya kondisi yang tidak aman atau perilaku yang tidak aman, itu setiap orang bisa mengintervensi, bisa mengingatkan, saling ingat mengingatkan. Di agama kita kan juga ada, Ya, betul. saling mengingatkan untuk berbuat kebajikan, sama seperti itu. Jadi misalnya kawan kita ya bekerja di ketinggian, tidak menggunakan full body harness, siapa orang yang melihat di sana diingatkan. Walaupun dia bukan HSE, Bapak. Walaupun dia bukan Walaupun dia HSE. bukan. Jadi itu untuk membentuk budaya ketiga, patuh, intervensi, sama lagi peduli, Pak. Ya, Betul. peduli. Karena apa? Peduli ini kalau terjadi dengan kecelakaan dengan orang, itu bukan hanya dia sendiri. Dia menghidupi istrinya, dia menghidupi beberapa anaknya, atau juga misalnya orang tua. Oh, sudah berapa dampaknya? Jadi disinilah fungsinya tadi ya. Patuh, intervensi, peduli. Itu salah satu untuk membudayakan K3. Itu, seperti itu. Oke. Jadi patuh, intervensi, peduli. Iya. Tiga hal yang kita harus perhatikan penonton untuk membentuk K3 dalam diri kita sebagai pekerja, Bapak. Iya. Nah, Bapak, mungkin penonton kita juga masih banyak yang mahasiswa atau yang masih akan terjun ke dunia pekerjaan ataupun mungkin fresh graduate yang ingin mencari kerja, Bapak. Iya. Nantinya mereka juga akan menjadi penggiat di perusahaan, Iya. penggiat K3 pastinya. Iya. Ada tidak Bapak pesan dan pesan untuk kami, khususnya mahasiswa, khususnya fresh graduate, sebelum terjun ke dunia lapangan pekerjaan itu harus memiliki basic K3 seperti apa Bapak? Ya. Jadi begini ya, kita memang untuk adik-adik mahasiswa ataupun mahasiswa yang baru tamat ya akan mencari pekerjaan ya. Pesan saya yang pertama, kita tingkatkan kompetensi kita. Meningkatkan kompetensi itu banyak macamnya, yang tadi saya bilang ya. Banyak macamnya ya. Misalnya salah satu contohnya kompetensi kita berkomunikasi dengan bahasa Inggris misalnya. Meningkatkan ya. Habis itu juga dengan jejaring. Ya, jejaring itu ya bisa banyak macamnya ya, jejaring ya. Karena kita kalau sudah tamat kuliah kan ada yang ingin mencari pekerjaan, ada yang ingin mendirikan suatu usaha, itu silakan pilihan ya. Dan itulah yang harus kita ini kan ya, kita apply ya, apply misalnya kita akan pekerjaan. Kita kan tertariknya di bidang apa gitu, tertariknya di bidang apa. Dan disitulah nanti ya kita nanti akan mengalir lah ya, akan mengalir. Tapi intinya kita tingkatkan kompetensi diri kita dulu, gitu. Karena apa? Persaingan ini semakin ketat, ya. Sangat ketat. Saya lihat di ini ya, apa itu namanya kemarin itu di TV mana itu ada bursa tenaga kerja, antrinya luar biasa, ya. Padahal ngomong itu untuk tenaga-tenaga ya mungkin ya tenaga pemasaran, untuk sales dan lain sebagainya ya. Jadi memang harus meningkatkan kompetensi kita. Kita harus berani bersaing ya, berani bersaing. Karena apa? Lapangan pekerjaan juga tidak banyak ya. Lulusan dari perguruan tinggi juga banyak ya. Nah, jadi memang itu tadi, kita harus bisa bersaing dengan teman-teman kita sendirilah, seperti itu. Intinya kita meningkatkan kompetensi diri. Oke, Bapak, yang saya kutip tadi dalam tanda kutip bersaing itu, Bapak. Iya. Jadi, menurut Bapak sendiri, Pak, bagaimana kita tuh supaya bisa bersaing? Misalkan kita sudah tahu banyak sekali pesaing-pesaing kita dari yang universitas tertinggi ataupun dari manapun Pak pesaing ini. Apalagi yang kita dengar sekarang belum lagi adanya tenaga kerja asing atau seperti itu Bapak. Nah, kita
bagaimana Bapak untuk memantaskan diri Bapak setidaknya kita dapat bersaing dengan para pesaing kita itu Bapak? Ya. Jadi gini ya, mungkin berusaha dan berdoa. Tipnya itu. Ya betul. Jadi tipnya itu. Jadi berusaha itu banyak macamnya, meningkatkan kompetensi ya. Habis itu menambah, kita rajin ya melihat misalnya lowongan pekerjaan ya. Habis itu juga mungkin dengan para alumni kita ya, mungkin kita mencari-cari informasi ya. Dan jangan, kalau yang salah satunya juga jangan memilih. Betul. Ya, jangan memilih. Saya terus terang aja yang saya bilang tadi. Saya di mana ada kesempatan akan saya, istilahnya saya masukkan lamaran, walaupun ya itu tadi istilahnya mungkin belum sesuai dengan bidang ilmu kita, nggak apa-apa. Karena apa? Kita nggak tahu, mungkin rezeki kita tuh di situ. Ya. Nah itu, di samping kita berusaha, jangan lupa berdoa. Karena apa? Kita berusaha mungkin kita memang merasa ya mungkin kompetensi kita sudah hebat, tapi ada yang menentukan siapa? Menentukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi seperti itu. Saya mungkin cerita ya. Saya cerita misalnya waktu tes itu kurang lebih saya ikut tes itu, saya dengar sekitar 100.000 orang. Wow. Dan lulus cuma 10. Cuma lulus 10. Saya juga enggak, saya terus terang aja ya. Begitu beratnya tes Pertamina itu ya. Saya juga sampai nggak nyangka. Yang ininya kan universitas terkenal ya. UI, ITB, UGM dan sebagainya. Malah karena saya dari experience ya, itu ada yang mantan Saudi Aramco ya, dari Exxon, dari Chevron lain sebagainya. Nah, jadi itu juga kita berkompetensi, berusaha, dan terakhir jangan lupa berdoa. Ya, bisa tahajud lah kita, tiap sholat kita ini kan ya, karena seperti itu. Karena kita nggak tahu ya, kita seperti apa ke depannya kita juga nggak tahu ya. Nah, jadi jangan lupa yang itu tadi ya. Dan juga satu lagi, jangan mudah menyerah. Jangan mudah berputus asa. Sekali kita jatuh, kita harus bangkit, seperti itu. Nah, kita jangan sampai jatuh ya nggak bangkit-bangkit. Nah, itu yang sering ininya. Kita biasa itu namanya jatuh bangun. Karena apa? Itu untuk mendidik kita. Jadi kita jangan mudah menyerah lah, jangan mudah menyerah dengan kondisi. Kita harus berupaya dengan semaksimal mungkin ya. Ya kalau memang sudah maksimal ya, berusaha sudah, habis itu juga berdoa sudah, mungkin kita belum ada rezekinya, kita tawakal. Ya kita tawakal. Artinya ya mungkin kita rezeki kita di tempat yang lain. Yang lebih baik lagi. Yang lebih baik lagi. Nah jadi seperti itu. Jadi teman-teman yang bisa kita kutip hari ini, bisa berdoa dan berusaha dan juga jangan menyerah Bapak ya. Iya, jangan. Inilah hasilnya teman-teman, dari 100.000 pelamar hanya 10 Bapak ya. Iya, Waduh, Masya Allah. Dan mungkin kita flashback lagi ke perjalanan Bapak. Saya sangat tertarik Pak dengan 100.000 orang tapi yang diambil itu cuma 10 orang. Iya. Itu bagaimana Bapak? Entah tantangannya kah atau pengajaran yang Bapak dapat itu seperti apa Pak? Pada saat Bapak tes mengalahkan 9 ribuan gitu. 90.000 Pak. Ya, saya juga gini ya. Saya ngikutin aja, kita mengalir aja. Pertama itu kita menghadapi tes ataupun apa, kita tenang, harus tenang. Jangan panik duluan. Tenang. Ya. Habis itu juga kita pelajari ya apa yang kira-kira akan masuk menjadi tes seperti itu ya. Kita ikutin aja tahapan-tahapannya ya. Ya tahapan-tahapan untuk proses penerimaan karyawan Pertamina itu yang tadi saya bilang itu memang ketat sekali ya. Malah untuk kebugaran ya itu sempat lari di lapangan banteng di Jakarta itu berapa keliling itu. Saya ikutin. Jadi jangan mudah menyerah, ya. Karena saya pada saat itu juga sambil kerja juga ya di perusahaan lain, ya. Saya ikutin. Saya malah itu pada saat terakhir ya tesnya itu saya ingat mungkin sekitar 6 atau 7 proses ya, hampir mungkin kurang lebih setengah tahun atau 1 tahun lah ya. Dan saya juga gini ya, istilahnya kita jangan terlalu banyak berharap, kita berusaha ya. Kenapa? Kalau kita terlalu banyak berharap, kalau kita gagal kita akan kecewa. Seperti itu ya. Dan terakhir kita serahkan aja dengan Allah. Yang tadi saya bilang ya. Saya juga nggak menyangka
gitu, nggak nyangka. Saya juga nggak mengatakan saya memang ini nggak nyangka. Saya juga lebih percaya banyaklah sekali pertolongan Allah sana, gitu. Seperti itu. Mungkin kita sudah berbincang banyak Bapak mengenai kilang Pertamina, mengenai K3, mengenai sejarah, dan juga mengenai latar belakang Bapak di Pertamina itu sendiri. Dan mungkin Bapak, selama Bapak bertahun-tahun sudah di Pertamina ataupun penggiat di perusahaan lain, ada tidak Bapak hal yang membuat Bapak sangat terkesan, entah di K3, entah di pekerjaan Bapak, entah di perkuliahan, yang menurut Bapak atau perjuangan Bapak yang menurut Bapak sangat berkesan Bapak? Kalau sangat berkesannya gini ya, mungkin yang itu tadi ya, yang saya bilang jangan menyerah. Saya ingat kantor pos ini ya, kantor pos di daerah saya itu ya, itu ada apa itu namanya, saya melamar itu sudah beberapa kali, mungkin sudah banyak ya, dan itu saya tidak menyerah sampai dia ingat sampai sekarang ya, dia pensiun. Waktu itu saya sebutkan, Kak, selamat menempuh masa purnakaya di kantor pos. Oh, kamu dulu yang sering ngelamar itu ya, masukkan lamaran ini, ngelamar gitu. Iya, saya bilang seperti itu. Jadi mungkin kalau ini mungkin sudah ribuan lah, sudah ribuan ya. Itu saya tamat kuliah, itu yang berkesan dari saya, yang saya ingat sampai sekarang ya, bahwa apa itu namanya, kita jangan menyerah ya, harus tetap semangat. Seperti itu. Oke, sudah banyak sekali bahasan yang sangat menarik Bapak. Terima kasih hari ini. Dan mungkin Bapak terakhir bisa berikan closing statement mengenai K3 ataupun mengenai motivasi untuk anak muda. Dipersilakan Bapak. Ya, jadi mungkin untuk motivasi K3 ya. K3 itu sekarang ini menuju budaya ya. Jadi K3 itu luas sekali ya. Termasuk juga ya, kita mungkin kalau pemirsa yang di luar kan, seperti misalnya kita yang akan mengendarai mobil misalnya, salah satu yang contoh yang simpel aja, sebelum berkendaraan kita pasang dulu seat belt kita biasakan. Jadi K3 itu dengan kebiasaan ya. Nah sama seperti itu, jadi itu salah satunya tadi untuk membentuk budaya. Kita kalau biasa pakai seat belt, tidak pakai seat belt, kita sebelum nyopir itu ada yang kurang. Itu salah satu membentuk budaya. Jadi budaya itu dari diri kita dulu, dari diri kita, habis itu budaya yang kecil ya, dengan keluarga kita, dengan istri, dengan anak kita, dengan adik atau kakak kita ya. Setelah itu ke yang besar, dengan masyarakat di sekitar. Nah itu untuk membentuk budaya K3 gitu. Oke, terima kasih. Sangat luar biasa statement yang sudah diberikan, sampai materi saya pun jatuh Bapak. Saking luar biasanya perbincangan kita pada hari ini. Jadi teman-teman sekalian yang bisa kita kutip hari ini, apabila kita ingin mengejar cita-cita kita, jangan lupa kita berusaha, berdoa, dan jangan menyerah pastinya. Terima kasih Bapak Syahrial telah memberikan waktunya yang sangat berharga untuk kita. Dan teman-teman, mungkin cukup sekian dulu untuk video bincang-bincang kita pada hari ini di Paguyuban Safety Representatif Pertamina RU3. Bisa kalian klik like dan subscribe pastinya, dan kita ketemu lagi pastinya di lain kesempatan. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih.